Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lesya Hidra, dari kelompok Sains Data Geospasial Lanjut B. Di sini saya izin untuk mempresentasikan terkait proyek ketiga, yaitu Object Detection berbasis Deep Learning untuk monitoring the palm tree health. Nah, pada proyek kali ini menggunakan Deep Learning, yaitu salah satu implementasi GeoAI, di mana saya akan memberikan pendahuluan dulu terkait apa itu GeoAI. GeoAI merupakan kebalikan dari Geospatial Artificial Intelligence yang merupakan teknologi buatan untuk menggabungkan data terkait pengolahan data geospasial untuk mengatasi masalah keruangan serta lokasi. Di mana GeoAI ini diterapkan dalam analisis spasial dengan cakupan yaitu pertama untuk perolehan data, yang kedua untuk pemodelan AI, dan yang ketiga tersedianya aplikasi ataupun situs canggih terkait ruangan dan lokasi. Untuk perolehan data, GeoAI itu seperti Google Earth itu kita bisa mendapatkan uh, data citra penginderaan jauh yang amat banyak jenisnya dengan skala data yang besar. Nah, itu merupakan salah satu penerapan GeoAI. Lalu pemodelannya kita mungkin bisa lihat dari uh, yang kita gunakan saat ini yaitu ArcGIS Pro dengan library Deep Learning. Nah, itu kita dapat memodelkan uh, data spasial dengan pemodelan AI dengan algoritma machine learning, deep learning, ataupun AI tertentu. Lalu yang ketiga, tersedianya aplikasi ataupun situs canggih terkait ruangan dan lokasi. Itu dimaksudkan seperti contohnya mungkin uh, ini ya, Google Earth, Google Maps, ArcGIS, atau ArcMap, Jupyter Notebook, seperti itu. Dengan adanya aplikasi-aplikasi ini, itu tentunya memudahkan pengguna untuk melakukan analisis, pengolahan, serta visualisasi data geospasial dengan efektif dan efisien. Seperti itu. Untuk selanjutnya, saya mungkin akan menjelaskan terkait SSD atau Single Shot Detector yang merupakan sebuah algoritma object detection yang mampu melakukan deteksi objek dengan satu kali inferensi. Nah, pada uh, proyek kali ini kita juga melakukan inferensi menggunakan single shot detector tersebut. Mungkin sebelum masuk ke dalam proyek, saya akan share screen terlebih dahulu untuk langkah kerja untuk mengetahui tahapan-tahapannya. Nah, di sini tahapan yang pertama itu kita persiapan data dengan pengunduhan foto udara. Nah, foto udara ini kita peroleh dari Open Aerial Map dengan ini ya, lampiran situsnya. Nah, di sini kita eh, mengunduh Lawang Agung Seluna. Kita bisa langsung search saja, lalu kita unduh. Di sini unduhnya STMS, lalu diunduh saja. Lalu kita buka software ArcGIS Pro. Setelah itu kita import. Setelah diimport, kita lakukan masking. Masking ini bertujuan untuk agar pengguna lebih berfokus kepada area kajian. Jadi yang awalnya ada hitam-hitamnya seperti ini di backgroundnya akan menjadi seperti ini. Nah, di masking, jadi berfokus pada area kajian saja. Dan yang selanjutnya di, dilakukan pembuatan bookmark, di mana bookmark ini memudahkan untuk pengambilan sampel data training. Di sini bookmark yang diambil ada 3 lokasi dengan skala 1:1000. Nah, seperti ini. Lalu setelah dibuat 3 bookmark, dilakukan digitasi. Nah, digitasi ini kita menggunakan label object for deep learning di dalam menu image classification tool. Di dalam tools ini untuk mengkolek atau mengambil data training ya, menggunakan label objek ini dengan nama skema kelapa sawit, lalu ditambahkan kelas yaitu pohon kelapa sawit, lalu langsung saja didigitasi sesuai dengan sebaran kelapa sawit yang ada di bookmark seperti itu. Lalu setelah sudah selesai melakukan digitasi, bisa di-refresh projectnya melalui view katalog itu, lalu di-refresh saja untuk menampilkan data training yang tadi sudah tersimpan. Setelah sudah menyimpan,
lalu dilakukan exporting, ini melalui geoprocessing, export training data for deep learning, lalu di-adjust saja sesuai. Setelah selesai diekspor, selanjutnya melakukan training atau pelatihan data. Pelatihan data ini juga dilakukan melalui geoprocessing dan permodelan deep learning ya. Di-adjust saja. Ini prosesornya tadi sempat mengalami kendala menggunakan GPU, saya ubah menjadi CPU. Setelah berhasil, dilanjutkan dengan pendeteksian objek. Ini juga menggunakan deep learning seperti ini. Nah, lalu awalnya yang bentuknya bulat-bulat ini akan menjadi kotak-kotak setelah dilakukan deteksi objek. Lalu selanjutnya diatur supresinya menggunakan tools non-maximum suppression. Lalu selanjutnya dikalkulasikan dan aritmetik menggunakan ini ya, imagery raster function. Lalu kita create new layer. Setelah sudah kita mengatur tampilan dari klasifikasi metode vari ini tadi. Kita gunakan standard deviation, lalu selanjutnya kita ubah tadi yang kotak tadi menjadi feature to point. Feature to point ini kita gunakan untuk melakukan measure, di mana measure ini kita menghitung radius dari kelapa sawit. Jadi ini kan ada kotak-kotak, itu kita ambil titik tengah, kita measure hingga ke ujung kotak. Itu ini didapatkan 4,36 meter, yang selanjutnya saya bulatkan menjadi 5. Jadi saya buat buffer itu menjadi 5. Setelah sudah dilakukan buffering, kita ekstrak jadi tabel ya. Kita ekstrak jadi tabel menggunakan jurnal statistik as table. Setelah sudah menjadi tabel, kita join field. Jadi yang buffer kita joinkan dengan rata-rata vari per pohon. Gitu. Setelah sudah akan muncul ini min atau rata-rata. Setelah sudah yang terakhir, langkah paling terakhir yaitu kita melakukan simbolisasi vari. Gitu. Nah, dari permodelan-permodelan itu menghasilkan beberapa output. Output yang ada itu yang pertama ada data training tentunya, lalu ada model, dan ada inferencing. Mungkin saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini ada training, model, dan yang keempat itu inferencing. Pada ArcGIS Pro ini sudah tertampil untuk hasil yang inferencing. Inferencingnya itu yang tadi kotak-kotak itu. Nah, seperti ini hasil inferencingnya. Lalu di buffer, dan buffernya selanjutnya diklasifikasikan. Ini klasifikasi buffernya menjadi empat kelas dengan natural breaks. Itu kelas yang hijau itu adalah palm tree healthy, lalu yang kuning itu moderate, dan yang orange itu declining health, dan yang merah itu needs inspection atau mungkin sudah tidak sehat lagi seperti itu. Lalu saya akan lihat hasilnya ya, yang trending ini. Model matrix. Nah, yang model matrix ini. Di sini ada training and validation loss dengan average precision score-nya atau rata-rata skornya itu kelapa sawit dengan nilai 0,3 sekian. Ini yang biru menandakan trend, dan yang orange itu validation. Lalu di sini juga ada ground truth prediction. Nah, ini ada hasil digitasi ya, serta deteksi objeknya. Di sini ada kelapa sawit, kelapa sawit. Ini seperti ini kelapa sawit. Dia bisa membedakan antara kelapa sawit dengan tumbuhan lain seperti ini. Seperti itu. Lalu kalau yang inferencing
Modelnya tadi sudah ada di dalam ArcSys Pro sebelum dilakukan buffering dan measuring. Untuk data training ini mungkin bisa seperti ini. Ini hanya sebaran dari training yang saya sebar dalam bookmark. Itu lalu hmm, udah ya tadi. Udah ini sama kayak yang ini. Ini sama tapi dia nggak punya ini, nggak punya average precision. Kalau yang per model itu ada average precisionnya. Jadi mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.